أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul Azim. Ibu solihan yang Allah muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang akan adanya selalu orang-orang yang mengajak berdebat, mengajak untuk mengadu argumen, dan hal ini sebenarnya terjadi dari dua sisi ya. Pertama, dari orang-orang kafir, kita akan menemukan orang-orang yang akan selalu mengkreditkan, akan selalu untuk menjatuhkan, dan akan selalu untuk kemudian menghinakan umat Islam. Dan kemudian juga tidak tertutup kemungkinan ini juga terjadi di antara internal umat Islam sendiri. Maka dalam artian ada tipe-tipe manusia, ada tipe-tipe orang yang hanya dia sibuk kemudian mengatakan ini halal dan haram ataupun sebagainya, tapi tidak mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Contoh misalnya, ada orang di sini misalnya nyari ojek malam-malam, mau kemana? Mau ke Bukit Tinggi misalnya. Oh, nggak usah naik ojek, nggak bisa naik ojek sebagainya. Tapi dia tahu tujuan dia ke Bukit Tinggi, dia tidak mencarikan solusi. Bapak nanti bisa pergi ke sini, nanti dari sini mungkin nanti ada travel dan sebagainya. Ada orang-orang hanya sekedar mengungkap, oh nggak bisa pakai ini pak, nggak sampai. Tapi tidak mencarikan solusi. Seorang dai ketika dia menemukan titik tumpu dan bertemu dengan hal yang haram, dia harus mencarikan solusi di jalan keluar. Jangan sampai masyarakat ini hanya dikatakan ini haram. Iya benar haram. Tapi terus bagaimana? Orang di sekitar kita harus tetap hidup. Orang di sekitar kita tetap harus bisa makan dan minum dan sebagainya. Ketika semua diharamkan, apa solusinya? Maka para dai harus bisa mencarikan solusi ini, dan akan selalu ada orang-orang yang hanya sibuk mengatakan ini haram, ini dilarang, dan tidak mencarikan solusi sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah yahkumu bainakum. Di sini Allah mengatakan, wala yunazi'unka fil amr wad'u ila rabbik innaka ala hudan mustaqim wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'lamun. Allah jabarkan. Dan biasanya ternyata orang-orang yang seperti ini hanya sibuk untuk membatalkan sebuah kebaikan ataupun mungkin sesuatu yang tidak sempurna, tapi dia tidak menginginkan mencarikan solusi yang lebih baik. Ada orang mungkin mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan sunnah. Terus yang sesuai dengan sunnah seperti apa? Nggak dibantu. Oh ini bid'ah. Terus supaya tidak bid'ah bagaimana? Dicarikan solusinya. Maka dan ternyata orang-orang yang hanya sekedar berusaha untuk menghilangkan kebaikan yang ada, walaupun dengan adanya sedikit keburukan yang terjadi. Ibu salihah yang Allah muliakan, kalau kita punya sebuah rumah kita bocor, nggak harus semuanya diganti, nggak harus semuanya dirombak. Perbaiki yang bocor, perbaiki yang rusak. Karena itu ada kaidah dalam fikih, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Tapi Allah muliakan kini kembali lado ke pasar. Sudah itu, butuh lado kok mungkin 10 kilo. Tapi tidak ada orang jual lado oleh hari lah malam gini. Lado kok per alu bisa pagi, mungkin ibu-ibu yang Allah muliakan mungkin akan ada pesta sebagainya. Tidak sampai 10 kilo, udah 9 kilonya. Sudah itu kita pergi. Ini kesalahpahaman dalam fikih. Kita tetap ambil 9 kilonya, yang 1 kilo lagi nanti kita cari di tempat yang lain. Maka dalam permasalahan jika kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita secara 100%,
maka jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluh, apa yang tidak bisa kita capai 100%, la yudraku julluh, jangan tinggalkan semuanya. Karena itu banyak kondisi-kondisi kontemporer sekarang ini. Pergi ke bank syariah, kan masih ada ribanya. Iya benar, tapi lebih banyak yang syar'inya. Bukan berarti ketika ada ribanya sedikit kemudian langsung kita katakan ini riba, langsung kita pukul semuanya riba. Tidak, beda. Maka ma la yutraku kulluh la yutraku julluh, dan akan ada orang-orang seperti ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua tipe ya. Tipe memang orang di luar Islam, itu akan selalu ada, dan kedua adalah memang tipe dari internal umat Islam sendiri. Maka kemudian Allah di sini ya ayyuhan nas, yang kita bahas ayat 73. Ya ayyuhan nas. Ibu salihat yang Allah muliakan. Di antara pembagian pemahaman Makkiyah dengan Madaniyah, para ulama juga ada mengklasifikasikan surat-surat Makkiyah itu yang diawali dengan ya ayyuhan nas. An-nas lebih umum karena belum beriman. Maka an-nas ada dua makna di sini. Pertama adalah orang kafir Quraisy dan orang musyrikin yang ada pada waktu itu. Ataupun yang kedua mana ya ayyuhan nas, manusia lebih umum termasuk kafir dan Quraisy sekalipun. Karena itu kebanyakan ayat-ayat ya ayyuhan nas itu adalah ayat-ayat yang turun di Mekah, dan ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Cuman kalau kita mengatakan apa itu ayat surat-surat Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah yang diawali dengan ya ayyuhan nas, betapa banyak Al-Qur'an tidak ada ayyuhan nasnya. Kemudian kita mengatakan surat Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu, betapa banyak dalam Al-Qur'an yang tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka konteks ini ketika Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nas, Allah kemudian menyeru orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, orang-orang ataupun orang-orang beriman sekalipun, orang-orang yang ada, manusia siapapun. Mungkin ada keislaman pada dirinya, tapi tidak ada keyakinan secara utuh di hatinya, ataupun mungkin di hatinya ada penyakit. Ya ayyuhan nas, duriba masal. Durib itu secara bahasa dipukul ya. Daraba yadribu darban, dipukul. Durib itu diambil sebuah perumpamaan. Ambil, pukul, ambil sehingga ambil masal. Masal ini perumpamaan. Ibu salihat yang Allah muliakan, semakin cerdas seseorang, semakin mudah dia menggunakan mencari perumpamaan dan analogi-analogi yang paling dekat dengan kita. Itu sering kenapa Islam ini menjadi susah dipahami, karena para dai, para mubaligh tidak bisa mencarikan analogi yang tepat, kiasan yang tepat, perumpamaan yang tepat untuk bagaimana dalam masalah kehidupannya, ataupun tidak bisa menjabarkan analogi, menjabarkan perumpamaan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat Islam itu semakin rumit dan sebagainya gitu. Maka sebagai seorang dai itu harus cerdas, bisa menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang ada, dan Allah banyak sekali menggunakan perumpamaan dalam Al-Qur'an, dan kita manusia itu juga suka menggunakan perumpamaan. Macam-macam ya, kita disuruh seperti padi, semakin berisi semakin berunduk. Masyarakat melihat, kita melihat, maka perumpamaan. Macam-macam perumpamaan yang kita ketahui, seperti air dan sebagainya, kita menggunakan perumpamaan yang ada di sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan perumpamaan dari makhluk yang Allah ciptakan. Maka tidak sedikit juga dengan menggunakan binatang. Contoh di sini Allah mengambil sebuah perumpamaan dari seekor zubab. Zubab itu apa? Lalat ya, langau. Di ayat yang lain Allah menggunakan perumpamaan seperti anjing. Di ayat yang lain Allah menggunakan perumpamaan seperti ba'udah, nyamuk. Kemudian Allah juga kemudian menggunakan banyak perumpamaan seperti pohon. Lam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah, seperti pohon. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Allah kemudian memberikan banyak perumpamaan dan sebagainya, sehingga dengan hal itu ketika kita teliti, itu memudahkan kita untuk mentakrib, mendekatkan. Karena banyak hal-hal yang mungkin tidak kita pahami, tapi ketika melihat binatang, melihat tumbuhan dan sebagainya, dan Allah berikan perumpamaan dengan hal itu, lebih mudah untuk kita pahami. Juga Rasulullah menyampaikan, innal iman la yarisu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila jahriha. Keimanan itu akan kembali ke Madinah, kata Rasulullah, sebagaimana seekor ular kembali ke sangkarnya. Kalau kita nggak paham tentang ular, ya kita bingung maksudnya apa. Ternyata ibu sholihat yang Allah muliakan, ular itu di mana dia ditetaskan telurnya di lubang itu, ketika akan datang ajalnya, ketika akan mendekati waktunya, ketika dia mati sendiri ya, bukan mati dalam arti yang dibunuh, dia akan kembali.
akan mencari lubangnya kembali, akan mencari di mana tempat dia dilahirkan, ditetaskan, dan dia akan ke sana untuk mati di sana. Karena itu juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengumpamakan seperti dhab kesesatan itu seperti kita dhab ini apa ya? Biawak gurun. Karena itu Rasulullah mengatakan kalau kalian, bahkan kalau seandainya dia mengikuti lubangnya dhab, lubangnya biawak gurun ini akan kalian ikuti, kata Rasulullah. Apa yang kenapa digunakan perumpamaan seperti dhab ini? Ibu salihah yang Allah muliakan, binatang kalau dia punya sarang, biasanya dia punya 2 pintu minimal. Punya pintu masuk, punya pintu kabur. Punya pintu masuk, punya pintu kabur. Punya pintu alternatif, pintu rahasia ketika ada mangsa mengejarnya dia. Kan itu kadang kita biasanya kayak belut sebagainya, kita pancing ini, dan kita cari ternyata nggak ketemu ya. Bedanya dengan dhab ini adalah kalau sudah masuk ke lubang dhab itu lubang kematian. Karena apa? Dhab ini tidak menyediakan lubang kecuali 1 lubang saja. Itu adalah analogi bagaimana kita mengikuti tanpa ilmu. Kita mengikuti sembarang. Ada ustadz kita anggap bagus, kita ikuti aja. Ada orang kita anggap hebat, kita ikuti tanpa kita punya ilmu. Maka kalau seperti mengikuti dhab, kata Rasulullah, dhab ini biawak gurun yang dia hanya bikin lubang di dalam padang pasir itu, dan lubang itu cuma 1. Kalau seandainya disemprotkan air ke dalam, diberikan ini ke dalam, dia tidak punya alternatif untuk kabur. Karena itu kita penting juga mengenal tumbuhan, binatang, dan sebagainya ketika Allah sampaikan dan kita teliti lebih dalam. Maka Allah di sini menggambarkan tentang bodohnya kalian, kata Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Duriba masal, Allah akan gunakan perumpamaan-perumpamaan, analogi-analogi. Fastami'u lah. Istama'a yastami'u ini bukan hanya fasma', tidak. Istami'u itu memang kita mengarahkan telinga kita diikuti dengan badan. Karena itu baca Quran itu, kalau orang baca Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bukan hanya sekedar kita biar, enggak. Istima' itu mendengarkan dengan hati yang tenang, dengan duduk, dengan kepala dingin. Karena itu mendengar Al-Quran pahalanya sama dengan membaca. Dan dari sini kan nanti turunan fikih dalam permasalahan kalau kita sholat berjamaah, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak. Bagi ulama yang mengatakan makmum tidak wajib baca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, karena qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Kita sama, siapapun yang mendengarkan Al-Quran, maka dia dalam artian dia mendapatkan pahala yang sama. Karena itu ibu-ibu sholihat yang Allah muliakan, jika di bulan Ramadan nanti agar Quran kita tetap banyak, pahala kita tetap banyak dengan bentuk usaha kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, udah untuk sementara waktu tutup musik kita, tutup matikan dulu televisi kita dan sebagainya. Maka hidupkan murattal setiap jam, setiap waktu, sehingga kemudian kita tetap mendengarkan dan kita mendapatkan pahala sama dengan setiap orang membaca 1 huruf dan kita mendengar, maka kita dapat juga 1 kebaikan yang sama dengan 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 10 kali lagi. Apa susahnya kita di motor ataupun kemudian kita di mobil, hidupkan murattal. Kita sedang masak, nggak sempat baca Quran, ataupun ibu sedang haid, bisa dengarkan Al-Quran, maka pahalanya sama dengan membaca Al-Quran. Fastami'u lah, kata Allah. Kalian nih coba dengarkan dengan benar-benar. Kalau memang kalian cerdas, bayangkan hanya perumpamaan kecil dari Allah. Innal ladin, sesungguhnya orang-orang tad'un yang kalian sembah, kata Allah. Ini memang bahasa ketika menggunakan tad'una ini lebih banyak, lebih dekat kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tad'un ini pertama menyeru, yang kedua adalah yang kita meminta doa. Karena itu ibu-ibu sholihat yang Allah dimuliakan, doa itu ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Maka dalam artian semakin banyak kita berdoa kepada Allah, juga semakin banyak ketaatan kita kepada Allah. Maka perlu kita memperbanyak doa. Karena itu zikir itu jangan dipahami hanya sebatas lafaz yang kita ungkapkan di bibir, tidak. Zikir ini bisa makna dia lebih khusus, yaitu lafaz-lafaz yang ada. Ataupun yang kedua, zikir lebih umum, segala hal yang membuat kita ingat kepada Allah. Maka berdoa ingat kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Salat bagian dari zikir. Karena itu salat, kalau ada teka-teki, ibu sekalian Allah muliakan, salat apa yang enggak perlu wudu dan tidak perlu menghadap kiblat. Salat apa, Bu?
Salat apa? Yang nggak perlu menghadap kiblat, nggak perlu berwudu. Salat apa? As-salatu ala nabi. As-salatu ala nabi, baca salawat kepada Rasulullah. Nggak perlu wudu ya. Itu salat. Jamak salawat itu jamak dari salat. Salah itu artinya doa. Karena itu seluruh yang kita baca adalah doa. Coba lihat, mulai dari kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian membaca, terserah ibu yang Allah muliakan, baca iftitah yang mana? Iftitah itu banyak ya. Maka jangan kelahi juga di sini. Oh, ambu baca Allahu Akbar kabira. Yang lain baca Allah maba'id. Iftitah itu ada 15. Yang paling pendek itu, karena itu jangan heran, imam baru ini langsung baca Al-Fatihah. Nah, dia baca doa istiftah imam. Bukan. Istiftah dia lebih pendek. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Langsung baca Al-Fatihah. Itu doa istiftah. Doa istiftah yang lain, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal hamdu kulluh. Dan selanjutnya itu doa istiftah juga. Cuma di masyarakat kita yang masyhur cuma dua. Allahu akbar kabira ataupun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Selanjutnya inna salati wa nusuki, dan ini lebih panjang. Ada yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas waghsilni min khataayaya bil ma'i tsalji wal barad. Istiftah juga, jadi enggak harus satu. Karena itu ibu salihat yang Allah muliakan, kalau kita belajar fikih salat, doa istiftah itu banyak sekali. Jadi jangan kelahi juga. Kok beda cara bacanya? Enggak mesti, enggak harus sama. Doa kan? Kemudian kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah semuanya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah. Kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Doa. Kemudian kita ruku, doa. Sujud, doa. Yang tidak, doa. Semuanya doa. Karena itu salat itu bahasa lainnya adalah as-salat, itu adalah doa, bukan sembahyang sebenarnya. Salat itu pada dasarnya adalah doa. Maka doa itu bagian dari bentuk ibadah kepada Allah. Kita zikir, kita baca Quran, apapun jenis ibadah itu bagian dari zikir sebenarnya. Namun di sini Allah tegaskan innal ladzina tad'una min dunillah. Dun ini artinya selain ya. Yang kamu sembah dari selain Allah. Lan ini Ibu Shalihat yang Allah muliakan artinya bukan tidak, tapi tidak akan. Dia lebih apa ya? Ana lan ajlis, aku tidak akan duduk. Lan ini adalah penekanan. Dan juga sering diiringi dengan kata-kata abadan, selama-lamanya. La yakhluqu dzubaban. Mereka tidak akan mampu menciptakan dzubab. Dzubab ini artinya lalat. Ataupun kalau bahasa Jawanya langau. Walau aku bahasa Indonesia, Ibu. Walau aku bahasa Indonesia. Walaupun. Lau pun bahasa Indonesia. Lau ataupun kalau walau adalah walau. Ijtama'u lah. Ijtami'u artinya mereka berkumpul, mereka bersatu padu. Bayangkan seluruh manusia di muka bumi ini berkumpul semuanya. Semua pakar, semua ahli, kayak sekarang ya kondisi Covid, semua pakar, semua ahli berusaha mencari vaksin. Sebat-sebatnya vaksin itu efektivitasnya baru sampai 70-80%. Belum ada vaksin yang sekarang ini Sinovac, Pfizer dan sebagainya. Kemudian itu sampai 100% nggak ada. Bayangkan seluruh pakar di dunia berkumpul untuk menciptakan walawi jitama'ulah, untuk menciptakan seekor lalat. Di sini Allah mengatakan wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Wa dan jika yaslub ini apa ya? Ditarik kencang. Kalau bahasa Jawanya ranggi, direnggut ya. Az-dzubab, lalat, syai'an sesuatu la yastanqidhuhu min, kalian tidak akan mampu untuk mengambil ulang apa yang telah diambil lalat tadi. Ibu yang Allah muliakan, kita tahu ya, lalat itu kerjanya membawa kotoran. Kerja lalat itu ada dua. Jadi karena itu ada 4 hal. Jika ingin manusia mengalahkan Allah, cukup coba dulu kalahkan lalat ini, kata Allah. Jadi lalat itu kan punya pipa ya. Ada pipa. Pipa itu kemudian ada apa ya? Ada seperti benang. Benang ini yang kemudian dia gunakan untuk menarik makanan atau apapun yang diambil. Kemudian ketika diambil akan langsung masuk ke dalam beberapa detik itu akan langsung berubah
makanan yang diambil itu akan langsung berubah, apakah menjadi kotoran dan sebagainya. Allah sekarang menantang kita ataupun siapapun kalian, kata Allah, bisa nggak kalian bisa mengambil apa yang telah diambil oleh lalat ini? Maka kata para ulama, untuk melakukan hal ini banyak hal yang harus dipersiapkan. Pertama, manusia harus bisa menciptakan pipa yang jauh lebih kecil dari corong yang dibikin oleh lalat tadi. Kalau ingin mengambil kan, nggak mungkin sama. Kalau sama nggak masuk dia, harus lebih kecil. Dan juga harus bisa menciptakan benang ataupun alat penarik yang juga lebih kecil dari yang dimiliki oleh lalat. Ini kedua. Yang ketiga, harus bisa membuat alat yang benang tadi memiliki kecepatan yang jauh lebih kencang dari kecepatan lidahnya lalat tadi. Yang keempat, manusia harus bisa menciptakan sesuatu untuk bagaimana menangkap makanan ataupun sesuatu yang diambil oleh lalat tadi, menciptakan sebuah enzim yang membuat dia tidak segera berubah. Bayangkan, hanya dari seekor lalat yang kita usir, siapa dari kira-kira dari manusia di dunia ini yang bisa? Dan Allah mengatakan, la yakhluq, kalian tidak akan mampu, kata Allah. Kita belum, ibu saudara Allah muliakan, kita belum cerita tentang kayu, menciptakan kayu. Kita belum bercerita tentang bagaimana menciptakan ikan. Kita belum bagaimana Allah menciptakan manusia. Robot yang dibanggakan oleh manusia tidak ada apa-apanya. Silakan bikin robot semampu kalian, sehebat kalian. Jika kalian berbicara dan kemudian mengatakan Allah, dan kalian masih mencari Tuhan selain Allah dan tidak meyakini kehebatan Allah, nggak usah jauh-jauh, lalat ini aja nih. Ini ada lalat di sini, semoga nggak ada karena ini kasih kotor. Lalat yang kalian anggap kotor, hina, dan kemudian mengambil kotoran dan kemudian mengganti, dan juga lagi adalah terkadang lalat itu melakukan apa ya? Mengganti ya, men-switch. Dia masukkan kotoran dalam satu waktu dan kemudian yang baik dia masukkan ke dalam perutnya. Sekarang bagaimana juga dalam artian kotoran ini terhalang tidak masuk ke dalam makanan yang ada. Maka tidak ada manusia yang bisa bersoleh Allah muliakan. La yastanqidhuhu min. Istinqaz ini adalah tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari perut lalat tadi. Dha'ufa talib. Dha'ufa artinya adalah lemah. Dhaif ini lemah. At-talib ini kalau di sini orang yang mencari. At-talib ini adalah yang kita sembah tadi, bukan yang kita sembah ya, yang kita sembah selain Allah. At-talib itu berhala-berhala. Kita datang ke dukun, kita datang minta berobat ke paranormal, minta berobat pada jin, ataupun kepada sesuatu yang hina. Kita ada orang-orang yang menyembah patung, ada yang kemudian menyembah pohon, ada yang kemudian menyembah sesuatu yang tidak jelas, menyembah matahari. Lemah mereka, al-talib, karena mereka butuh hidup dari Allah. Mereka butuh penjagaan dari Allah. Wal maqlub, sama-sama lemah. Maqlub apa? Yang diminta untuk diciptakan. Apa yang diminta untuk diciptakan tadi? Lalat tadi, sama-sama lemah. Yang ini lemah, yang ini lemah. Sudah sedekat ini Allah menceritakan kelemahan yang dimiliki oleh manusia, kelemahan makhluk yang Allah ciptakan. Tapi kenapa kita masih tidak yakin secara utuh kepada Allah? Karena itu, ibu solihin Allah muliakan, permasalahan tauhid ini, permasalahan kesyirikan ini bukan permasalahan teori sekali, tidak. Bayangkan, dari awal kita membahas tentang surah Al-Hajj ini sudah berapa kali Allah mengulang-ulang tentang masalah tauhid. Butuh berulang-ulang agar kita yakin, menghujam di dalam dada kita, dan betul-betul yakin bahwasanya gak ada yang lebih kuat selain Allah. Gak perlu kita berharap kepada manusia, gak perlu kita berharap kepada makhluk yang lain selain Allah. Dan bagaimana sekarang kita yakin, ragu sekarang, biasanya kajian Allah bahas lagi masalah kesyirikan. Baca lagi Quran, dalami lagi Quran, Allah bahas lagi tentang kesyirikan. Dha'afa talib wal matlub, sangat lemah. Apakah yang tadi Allah challenge, Allah tantang untuk menciptakan lalat tadi lemah? Yang kalian minta juga lemah. Lah ngapain kalian minta kepada hal yang lemah? Hanya saja kemudian sering dalam artian sesuatu yang terlihat oleh fisik kemudian mengalahkan apa yang ada di dalam hati. Karena itu persolihan yang Allah muliakan, keimanan itu harga mahal. Itu jika tidak sedikit dari para sahabat yang siap mengorbankan dirinya untuk menjaga keimanannya. Karena itu halawatul iman, kedua saya.
la yadzuqu ta'mal iman, tidak akan merasakan manisnya keimanan. Beda ya Ibu Allah muliakan, ada keimanan, ada manisnya keimanan. Mungkin kita beriman tapi mungkin belum merasakan manisnya keimanan. Ada keimanan, ada manisnya keimanan. Ada sholat, ada orang sholat tapi belum ada yang mungkin belum merasakan manisnya sholat seperti apa. Kita baca Quran, iya, tapi mungkin belum merasakan ta'am, belum merasakan kelezatannya, belum merasakan rasanya, belum merasakan manisnya ibadah ini. Maka di antara orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya ketaatan, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pertama dengan saling mencintai karena Allah. Yang kedua juga di antaranya adalah orang-orang yang tidak ingin lagi kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan mereka dari kekafiran tadi. Maka beda Ibu Allah muliakan. Orang-orang yang masuk Islam dan dia sebelumnya bukan seorang muslim, itu akan jauh lebih besar usaha mereka untuk menjaga keimanan mereka dibanding orang-orang yang terlahir dalam keadaan muslim. Karena itu dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih." Tapi kemudian Allah juga menyampaikan, "Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir." Orang-orang Arab itu bukan orang Arab ya, orang Badui, orang pedalaman, orang-orang yang bodoh. Itu susah untuk beriman. Susah untuk beriman karena mereka orangnya adalah hipokrit ya. Orang-orangnya adalah bagaimana bisa mendapatkan keuntungan. Tapi ketika mereka beriman, jangan tanya apa yang akan mereka korbankan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu kita perlu cemas juga, kita terlahir dalam keadaan beriman ini. Lupa kita tentang lezatnya keimanan ini. Tapi jangan sampai ketika Allah melahirkan kita, mohon maaf ya, Allah membuat kita terlahir dari keadaan beriman, dan kemudian kita tidak bisa merasakan manisnya iman, maka kita merugi. Karena itu keberuntungan itu bukan tentang kita lahir di keluarga mana, tidak, tapi tentang bagaimana kita bisa merasakan keimanan ini dan mengaku kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman. Karena itu orang akan sangat berusaha menjaga sesuatu yang sulit dia dapatkan. Orang-orang yang suka barang antik dan kemudian menemukan sebuah barang, mobil, Vespa, barang apapun itu yang mungkin dikatakan jumlahnya tidak ada lagi, mungkin 1 atau 2 yang ada di dunia ini misalnya. Ketika dengan usaha mati-matian dia dapatkan, jangan tanya, untuk dipegang aja mungkin nggak diizinkan. Dia akan berusaha menjaga semaksimal mungkin. Maka jangan sampai keimanan yang kita rasakan ini, keimanan yang kita lakukan ini, dan kemudian tidak memberikan rasa apa-apa kepada kita. Dan ibu-ibu sekalian Allah muliakan, hal ini pernah terjadi juga ketika saya berikan contoh dan kemudian saya dengan teman-teman kemudian berkata, jangan sampai Allah mencabut kenikmatan ini. Ketika saya kuliah di Madinah ya, di Saudi, dari tahun 2012 sampai tahun 2016 ya, ada 5 tahun saya di sana. Luar biasa kita melihat para jemaah haji dan umroh itu 2 jam, 3 jam sebelum azan sudah datang di masjidnya. Karena memang susah datang ke sana. Dan kemudian memang kita melihat bagaimana tidak sedikit dari masyarakat, tidak sedikit dari orang-orang beriman yang ada di sana meneteskan air mata mereka. Ini berkaitan dengan surah Al-Hajj soalnya. Karena merasakan tentang susahnya sampai ke sana dengan segala jerih. Dan lagi-lagi ingin saya sampaikan, insya Allah di pertemuan terakhir berkaitan dengan surah Al-Hajj ini, Allah akan sampaikan misi besar bagi siapapun yang telah pernah melaksanakan haji. Tidak sedikit. Jadi pergi haji itu bukan tentang siapa yang kaya, tidak. Pergi haji dan umrah itu tentang siapa yang Allah pilih, tentang siapa yang Allah panggil, tentang siapa yang Allah undang. Banyak sekali saya menemukan dia petani, dihitung-hitung uang dia mungkin gak masuk akal. Dia seorang tukang parkir, dan kemudian mereka terkala berada di sana sangat mudah meneteskan air mata, sangat mudah kemudian merasa terharu, sangat mudah kemudian merasa banyak dosa dan maksiat. Karena itu apa yang terjadi dengan saya, dengan teman-teman, kita nggak peduli, sebentar lagi azan, udah, bahkan tidak sedikit dari kita padahal punya kesempatan setiap sore itu pergi ke Masjid Nabawi, kemudian malah sibuk pergi nge-gym, sibuk pergi ke mall, sibuk pergi ke yang lain. Maka terkadang kenikmatan yang sering datang kepada kita, kita lupa itu sebuah kenikmatan. Maka jangan sampai keimanan yang Allah berikan semenjak kita lahir dan kita tidak sadar bahwasanya adalah sebuah karunia besar dari Allah. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak akan bisa menakar-nakar
takdir ataupun qadar itu sering diartikan juga dengan makna lainnya adalah kadarnya berapa. Gak bisa kita mengkadarikan takdir itu, kita kadang menerka-nerka apa yang akan terjadi. Maka qadarullah, mereka tidak akan bisa mengukur Allah dengan hal yang kecil tadi. Mereka tidak akan mampu, apalagi dengan Allah yang sangat besar itu. Maka Allah muliakan, kita harus sering-sering melihat dunia ini. Kita harus sering-sering melihat ciptaan Allah, agar kita sadar kita ini hamba Allah yang lemah, agar kita sadar kita hamba Allah yang hina. Kalau kita hanya sibuk di kamar kita, sibuk di ruangan kita, sibuk dengan hanya gadget yang seolah-olah ada di genggaman kita ini sangat kecil dan hina di sisi Allah. Karena itu kita perlu di sini, mungkin ibu salihah yang Allah muliakan, bukan mengkerdilkan, tidak, tapi perlu banyak-banyak orang-orang, mohon maaf yang di sini mungkin punya background sosial, apakah pendidikan atau kemudian sosial, hukum dan sebagainya. Orang-orang seperti ini itu harus banyak-banyak pergi jalan-jalan. Kenapa? Karena mereka banyak membaca tulisan manusia, mereka banyak membaca konsep yang dibikin oleh manusia. Konsep yang dibikin oleh manusia ini kebanyakan banyak cacatnya, dan tanpa kita sadari seolah-olah itu benar. Dan karena itu bahayanya orang-orang yang kemudian terlalu banyak dan tidak mendahului pemahaman mereka dengan manhaj rabbani. Jadi, ibu salihah yang Allah muliakan, salah satu konsekuensi dari tauhid adalah alhamdulillah kita semuanya beriman dari awal. Tapi kalau seandainya ada orang yang kafir dan pengen masuk Islam, karena itu kenapa orang-orang kafir Quraisy sulit masuk Islam? Karena konsekuensi dari tauhid adalah kita harus siap menganggap semua apa yang telah kita pelajari itu salah. Karena itu konsepnya apa? La ilaha illallah. La ilah dulu, dihilangkan semuanya, ibu salihah Allah muliakan. Cara paling gampang, paling mudah untuk memperbaiki itu bukan diperbaiki satu persatu, basmi semuanya. Karena itu salah satu cara yang, dan ini tidak pantas dilakukan dalam di masyarakat. Orang kalau sakit jangan langsung dibunuh, tidak. Tapi dalam artian contoh, analogi yang sering digunakan adalah kita punya ladang ataupun punya tanah yang luas. Kita akan menanam di sana mungkin cabai. Di sana ada beberapa batang cabai, tapi kemudian lebih banyak rumputnya. Cara paling efektif adalah pangkas semuanya, cabut semuanya, termasuk dengan cabai-cabai tadi. Walaupun kita akan menanam cabai, jika seandainya kita sudah beriman, percaya kepada Allah, anggap Allah bukan Tuhan, anggap semua tidak ada Tuhan, la ilah, tidak ada Tuhan sama sekali. Setelah semua dipangkas, baru illallah kita tanam ulang. Karena itu konsep tauhid ini berat, ibu salihah Allah melihat. Maka bagaimana selayaknya kita memahamkan pemahaman tauhid ini kepada anak-anak kita dari dini? Bukan, jangan kebalik-balik. Kenapa banyak orang orientalis? Karena apa? Mereka sudah punya metode pemikiran, baru kemudian dengan hal itu mereka gunakan untuk mendalami Al-Quran. Ini fatal. Mereka sudah punya background, sudah punya basic. Maka jika seandainya orang-orang sosial pengen mendalami Islam, anggap semua cara berpikir dia salah. Baru setelah itu dalam Islam, baru kemudian pelajari ulang apa yang telah dia pahami. Jika tidak, jika itu dibangun dalam satu waktu, maka mungkin akan banyak hal-hal negatif yang akan kita temukan di masyarakat. Ya, itu banyak sekali ya metode-metode psikologi. Saya berani berdebat dengan para pakar psikolog berkaitan dengan tata cara ini sebagainya. Karena apa? Teori-teori psikologi banyak sekali dari barat. Dan kemudian ketika mereka menyampaikan seolah-olah benar, ternyata itu salah telah. Dulu sempat viral ya, mengatakan tidak perlu mengatakan apa istilahnya kata-kata negatif kepada anak. Ini apa-apaan? Ini teori yang sangat salah fatal. Hal yang prinsip harus jelas katakan tidak. Karena jika tidak, anak akan berasumsi hal yang banyak. Karena itu Luqman dengan jelas menggunakan kata tidak berulang-ulang. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu buat kesyirikan kepada Allah. Karena itu Allah jelas la ilah. Sebenarnya kan cukup kan? Illallah, hanya ada Tuhan. Allah ilah. Tapi apa? Ketika Allah ilah, masih ada potensi ilah-ilah yang lain. Jika hal-hal yang prinsip, katakan tidak ada perzinahan haram, tidak boleh misalnya membunuh, tidak boleh meninggalkan sholat, jelas. Maka teori-teori terkadang psikologi dan sebagainya banyak menggunakan redaksi-redaksi seolah-olah benar.
Tapi ketika tidak didasari dari Al-Quran dan hadis dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini membahayakan dan merusak cara pandang dan pola pikir, dan itu akan merusak tatanan masyarakat. Maka qadarullah haqqa qadri, tidak bisa kalian menakar kemampuan Allah. Tidak bisa kalian menakar kekuasaan Allah. Karena itu penting sekali orang-orang yang mungkin punya basic dalam masalah-masalah sosial ataupun hukum sosial, hukum dan sebagainya, perlu banyak-banyak melihat ciptaan Allah. Perlu banyak-banyak jalan-jalan. Karena itu ibu solihin Allah muliakan, jalan-jalan itu salah satu sunnatullah, salah satu sunnah yang mulai terlupakan. Silakan cek dalam Al-Quran. Sekarang canggih ya, karena ada aplikasi Quran dalam handphone. Ada nama search engine ya. Ayat ini bisa kita cari dalam Al-Quran langsung kalau kita bisa menulis bahasa Arab. Misalnya contoh di sini, saya mencari misalnya kata-kata awalam yasiru. Ada berapa dalam Al-Quran? Dengan redaksi fasiru dan sebagainya. Ibu yang Allah muliakan, kata-kata siru saja dalam Al-Quran ada 14. Itu Allah menyuruh kita untuk berjalan-jalan 14 kali dalam Quran. Apa tujuannya? Awalam yasiru. Dan bahkan Allah menyindir kita. Ini kurang rekreasi ini orang itu. Awalam yasiru fil ardh. Ada 14 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Apa? Agar kita melihat ciptaan Allah itu lebih sering dibanding melihat ciptaan manusia. Betapa banyak anak-anak kita yang sekarang takjub dengan Jepang bisa menciptakan robot, bisa menciptakan hal dan sebagainya. Mereka lupa bagaimana Allah menciptakan langit ini tanpa ada tiang. Dan bahkan melihat lalat tadi, bagaimana Allah ciptakan dengan seperti itu tidak ada yang bisa mampu mengalahkan. Harus banyak jalan-jalan keluar, lihat ciptaan Allah. Dengan hal itu kita semakin yakin dan merasa kita sangat hina di sisi Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Kenapa ibu sekalian Allah muliakan? Karena itu tadi kita sering meminta dan kita lupa dan tidak sadar mana yang lebih kuat, mana yang sering kita minta. Kalau seandainya logika kita berjalan dengan baik dan itu diikuti dengan hati yang bersih, diikuti dengan keimanan yang kokoh, kita pasti akan melihat, akan mencari jalan yang jelas. Contoh nih, kita punya tetangga, punya saudara dan sebagainya. Kita mau misalnya beli tiket, dia bisa jual tiket, tapi ternyata tetangga kita yang satu lagi, dia adalah direkturnya maskapai tersebut ya. Jadi bisa saja mungkin kita bisa mendapatkan tanpa harus beli. Lah ketika kita tahu seperti itu, ngapain kita cari yang lemah? Tapi seringnya kita tidak mau meminta langsung kepada Allah. Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan perantara antara kita dengan Allah. Apapun hubungan kita dengan Allah, tidak ada perantara. Karena itu dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka, langsung iyyaka, seharusnya iyyahu. Lihat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, raja ataupun pemilik hari akhir. Itu kan bahasa orang ketiga ya. Seharusnya kita gunakan adalah iyyahu na'bud, kepadanya kita menyembah. Tapi tidak, ketika berhubungan dengan Allah langsung iyyaka, enggak ada perantara. Maka ketika Allah membuka jalan kepada kita, tidak ada perantara, ngapain kita kemudian mencari hamba Allah yang lemah, mencari ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang tidak memiliki kekuatan apapun? Innallaha laqawiyyun aziz. Di sini menarik antara kata-kata qawi dengan aziz. Qawi ini kuat, aziz ini perkasa. Ibu yang Allah muliakan, antara qawi dengan aziz. Dan terkadang al-aziz ini juga memiliki izzah, punya wibawa. Karena banyak, kalau hanya kata-kata qawi, dia menimbulkan juga mungkin konotasi negatif ya. Betapa banyak orang tukang angkat di pasar ya, tapi nggak punya wibawa. Dia kuat, semua bisa ngangkat ini dan itu, tapi nggak punya wibawa, cuma jadi algojo. Karena itu perlu dengan kata-kata aziz, agar kita semakin hormat kepada Allah, agar kita semakin takjub kepada Allah. Karena itu perlu beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala diikat dengan nama-nama yang lain agar menjadi sempurna. Satu sisi memang sempurna, kuat, maha kuat, benar. Tapi seringnya kekuatan nggak mesti bahwasanya dia dalam artian punya power yang besar. Dia kuat memang iya, tapi bukan dia yang kemudian mengatur seluruh alam ini. Lihat betapa banyak para algojo, orang-orang yang badannya kekar, besar dan sebagainya, tapi nggak bisa, dia di bawah tekanan orang lain.
Dia di bawah perintah orang lain. Ya kita lihat mungkin para tukang angkat yang pernah kita lihat misalnya, badannya kekar-kekar, gede-gede. Tapi mereka adalah tunduk kepada siapa yang membayarnya mereka. Tapi ketika ditutup dengan kata-kata aziz, nama Allah yang lain digabungkan, diikat dengan kata-kata aziz, maka menjadi sempurna. Kekuatan yang Allah punya kemudian menghadirkan kewibawaan yang besar, menghadirkan rasa takut dan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyampaikan, Allahu yastafi. Yastafi artinya adalah memilih. Memilih dengan sangat sofi, ini artinya lembut ya, disaring. Kalau ada nama anak yang Sofi ini artinya adalah, ataupun Sofiyah, ataupun Sofiyah juga bisa. Itu artinya adalah lembut ya. Tapi itu hasil saringan. Maka istafa itu yang betul-betul tersaring dengan sangat bersih, dengan sangat lembut, dan sangat kecil saringannya. Maka para rasul itu, ibu-ibu salihah yang Allah muliakan, bukan hanya dari kalangan manusia. Rasul itu ada dua. Pertama minal malaikah, dari kalangan para malaikat. Karena itu salah satu rasulnya Allah itu adalah malaikat Jibril. Karena itu dalam redaksi lain, malaikat Jibril juga digelar dengan Rasulullah, karena rasul secara bahasa artinya adalah utusan Allah. Wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia. Ibu salihah yang Allah muliakan, jumlah nabi itu ada 144.000 ya. Jumlah rasul ada 313. Yang kita ketahui cuma ada 25. 25 itu sudah gabungan nabi dengan rasul. Nabi pertama Nabi Adam, rasul pertama coba Nabi Nuh, benar. Apa beda rasul dengan nabi? Nabi hanya sama dengan para dai sekarang. Enggak ada bawa ajaran yang baru. Hanya saja sekarang tidak ada lagi kenabian. Para ustadz-ustadz yang sekarang menyampaikan ceramah itu kayak para nabi. Ada materi, ada wahyu, maka itu yang dia sampaikan. Ada risalah, itu yang dia sampaikan. Dia tidak bawa risalah baru. Tapi Rasul bawa ajaran baru, bawa risalah baru, bawa syariat yang baru. Tapi tetap misi semuanya sama, yaitu misi tauhid. Nabi Adam, karena dalam artian belum terlalu banyak dan sebagainya, tidak terlalu banyak sistem yang dibikin. Baru kemudian ketika zaman Nabi Nuh, Nabi Adam hanya fokus bagaimana menyuruh keluarga dia untuk menyembah Allah. Nabi Idris juga seperti itu. Tapi Rasul pertama yang dibikin sistem itu adalah Nabi Nuh. Seluruh Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Karena itu jumlah Nabi jauh lebih banyak dibanding Rasul. Maka Allah memilih. Maka Rasul ini juga bukan serampangan dan sembarangan. Maka Allah betul-betul menyiapkan, dan ibu salihah yang Allah muliakan, karena Rasul ini manusia, Rasul dari kalangan manusia ya. Kalau kita membaca redaksi dalam surah Al-A'raf, walau syi'na watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansadakha minha fatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Kenabian itu adalah derajat dan tingkat seseorang. Maka tidak semua rasul yang dari lahir adalah sebagai seorang rasul, tidak. Mereka mengalami proses, mengalami latihan dan ujian dari Allah. Jika mereka mampu bertahan dengan ujian ini, akan Allah naikkan derajat mereka menjadi para nabi dan rasul. Karena itu cerita Bal'am yang pernah saya ceritakan, yang salah seorang ulama awalnya, ulama yang sangat soleh, punya doa yang dikabulkan, tapi kemudian Allah katakan dia seperti anjing. Karena apa? Dan bahkan Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau Bal'am bisa sabar untuk tidak menerima uang dari pemerintah, tidak menerima uang dari orang-orang yang membenci Nabi Musa, la rafa'nahu biha, mungkin Bal'am jadi nabi, tambah nabi satu lagi. Tapi karena Bal'am tidak berhasil dengan ujian ini, walakinnahu akhlad, Allah jadikan dia seperti seekor anjing. Dari awalnya seorang dai, seorang ulama, salah seorang yang sangat kondang di kalangan Bani Israel, tapi karena memakan harta dari pemerintah, suap sogok dari pemerintah yang ada pada waktu itu dari Kan'aniyin, maka Allah mengatakan fa mathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan dia, analogi dia seperti anjing tadi. Intahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath, kata Allah dalam surah Al-A'raf. Gak peduli kalau sudah para ulama nih sudah mulai makan uang yang tidak jelas,
dari orang-orang siapapun itu, maka akan mulai konslet kepalanya, akan mulai konslet pemikirannya. Secerdas apapun dia, akan mulai gak sinkron antara otaknya yang cerdas dengan hatinya yang benar. Maka apa kata Allah? Seperti anjing. Bagaimana? Mohon maaf ibu Allah muliakan. Bagaimana seperti anjing? Anjing yang menjulurkan lidahnya. Mungkin kita kira anjing ini sedang haus ya. Kita kira dia sedang lapar. Kita kasih makanan. Apakah setelah itu lidah dia akan dia masukkan? Ternyata tidak. Keluar lagi. Maka perumpamaan para ulama yang sudah memakan uang dari pemerintah untuk hal yang tidak baik, itu seperti ini. Gak peduli. Hidayah bagaimanapun diberikan kepada dia, gak ngaruh lagi gitu. Sama saja diberikan hidayah ataupun tidak, diberikan peringatan ataupun tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan rasul itu juga dengan tahapan-tahapan tertentu. Dan innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini apa kaitan antara sami', basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Di sini ibu yang Allah muliakan, melihat itu banyak redaksi dalam bahasa Arab ya. Ada nazir, nadhara, ada kemudian ra'a, yara. Tapi kenapa Allah menggunakan basir? Basir ini lebih, kalau kita Allah memberikan menkaruniakan kepada manusia itu ada namanya basirah. Karena itu kita sering mengatakan dengan mata hati, firasat. Orang-orang yang saleh, ibu yang Allah muliakan, kalau kita mungkin sering beristighfar kepada Allah, banyak memperbaiki, menjaga hati kita dengan baik, mungkin Allah akan berikan karunia kepada kita untuk bisa mengetahui keburukan yang ada pada orang lain, setidaknya firasat yang benar. Nah itu para ulama mengatakan ittaqu firasatal mu'min, berhati-hati dengan firasat orang-orang yang beriman. Kalau baik ustaz yang kita kira soleh, berhati-hati untuk berbohong. Karena kalau dia memang orang-orang yang soleh, dia akan tahu kita berbohong atau tidak. Mungkin akan diangguk-anggukkan kepalanya, tapi dia tahu kita berbohong. Firasat orang-orang beriman, karena itu ghaddul basar ya. Maka salah satu di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang mampu menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang Allah haramkan, akan Allah berikan bukakan mata hatinya. Tidak sedikit dari orang-orang soleh tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tahu mana orang yang jujur, mana yang tidak. Dan ini pernah terjadi suatu ketika di zamannya Utsman radhiyallahu anhu, ketika beliau menyampaikan sebuah majelis, datang seorang sahabat akan nyeletuk umat. Utsman mengatakan, aku melihat di matamu ada asarul jahiliyah, ada bekas kejahilian. Sahabat ini kaget. Kenapa Utsman bisa tahu? Apa yang dia lakukan? Sahabat ini tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Tahu Umar ada bekas kemaksiatan, Utsman ya, ada bekas kemaksiatan di matanya. Maka berhati-hati ibu sekalian yang Allah muliakan dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang mungkin kita anggap adalah orang-orang yang punya hati yang bersih. Tidak harus ustaz, banyak orang-orang yang saleh bisa menjaga hatinya. Karena itu kadang dia tahu, ini kawan, ini lawan, ini orang munafik, ini orang yang jujur. Mungkin tidak dia ungkapkan, tapi di hatinya Allah arahkan mana yang benar. Maka Sami'un Basir, Allah Maha mendengar apa yang ada di hati kita dan Maha melihat apa yang ada di lintasan hati kita. Maka di sini kita perlu cemas lagi. Apa kita cerita tadi, saya memang bertaat dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi realitanya di hati kita seperti orang munafik yang di hatinya ada marad, ada penyakit. Tetap percaya dengan hal ini, tetap yakin dengan hal ini, tetap yakin dengan hal-hal masalah keberuntungan, kecelakaan, masalah hal-hal pamali, hal-hal sial dan sebagainya. Allah Maha tahu apa yang di hati kita dan kita tidak akan bisa kabur. Dan bahkan apa kata Allah? Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di depan tangan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wa ilallahi turja'ul umur. Ketika ibu solihat yang Allah muliakan, kita menyadari Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui apa yang tersimpan, apa yang terucapkan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita sembunyikan. Dan Allah di sini, ini sebuah ancaman yang keras. Wa ilallahi turja'ul umur. Jangan sampai kita mengira bahwasanya kita sedang menipu Allah. Jangan sampai kita mengira kita bisa sembunyi dari Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan kita pada hari ini nanti akan dipreteli semua oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semua perkara yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah. Dan tidak akan ada yang selamat. Yang pernah kita bahas tentang bagaimana memberikannya hisab. Semuanya akan dikembalikan. Karena itu, ibu-ibu salihah yang Allah muliakan, kita harus sering-sering menghadirkan dalam kehidupan kita bahwasanya hidup kita tidak akan lama. Kita itu punya orientasi untuk kehidupan setelah kematian, itu penting. Kita bekerja, berpikir bagaimana kita bekerja pada hari ini.
kemudian kita bahagia untuk kehidupan kita yang kedua. Kita bermaksiat pada hari ini, kita tahu bahwasanya setelah ini akan ada kehidupan membuat kita akan tersiksa. Karena itu jangan terlalu berbahagia dan kemudian bukan berarti melarang bahagia juga tidak. Tapi dalam artian apapun yang kita lakukan, kita harus selalu menyiapkan, memikirkan bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah. Karena itu kalau kita baca doa dan kita memahami dengan baik, setidaknya setelah kita banyak urusan pada siang hari, kemudian kita membaca doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, aku akan mati dan aku akan hidup kembali. Dan kalau kita menyadari kita akan mati, maka karena itu kenapa para sahabat bisa berusaha memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada dia. Dia meminta ampun kepada Allah sebelum tidurnya, berdoa kepada Allah agar kembali Allah berikan waktu untuk bertaubat dan sebagainya. Bayangkan setiap hari kita digiring untuk melihat, mengingat bahwasanya kita tidak akan lama hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Silakan jika ada pertanyaan dari Ibu Sore yang Allah muliakan berkaitan dengan hal apapun, jika seandainya ada hal-hal yang terlintas di pikiran dan di benak. Saya gimana Bu, kurang jelas? Lupa soalnya. Belum? Ya udah niat. Gimana? Beda niat dengan nazar. Ya beda jauh. Niat itu tujuan kita melakukan amalan. Kalau nazar itu komitmen kita kepada Allah, janji kita kepada Allah jika keinginan kita terrealisasi. Nazar itu juga harus diniatkan karena Allah. Ada yang mengatakan niat itu sama dengan nazar. Oh, enggak sama. Walaupun di dalam hati. Kalau seandainya niat dengan nazar sama, berarti setiap kali ibu harus melakukan ibadah-ibadah lain. Dan nazar itu hukumnya mubah. Bahkan para ulama mengatakan makruh. Kenapa? Orang yang bernazar ini orang yang pelit dalam beribadah. Orang yang bernazar ini sama jana itu. Cuci piring deh, tapi sudah minta pitihnya kita. Nazar ini enggak dianjurkan dilakukan sering-sering, enggak. Kecuali memang kita sedang pada kondisi terdesak dan sebagainya. Maka nazar itu adalah komitmen, ta'ahud. Karena itu ketika kita bikin komitmen kepada Allah dan tidak kita tepati, kita harus bayar kafarat deh. Tapi kalau niat tidak, niat apapun al-qasdu, tujuan kita. Ibu gini nih, mandi, sudah tuh pakai baju baru ataupun pakai pakaian yang untuk pergi keluar. Itu sudah setidaknya itu sudah menjadi niat. Ditanya sama anak mau kemana, ke Masjid Agung, itu sudah menjadi niat. Karena kita usaha yang kita lakukan sudah melahirkan kegiatan, itu jadi niat. Maka niat itu semua yang berkaitan dengan al-qasdu wal azm. Tapi kalau nazar itu memang ada komitmen tambahan, ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang mendengar ataupun tidak, nazar ini nggak mesti orang lain tahu. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Au nazartum min syai'in fa innallaha ya'lamu." Ataupun kalian bernazar tentang suatu hal dan orang lain tidak tahu, yakinlah Allah tahu. Kalian nggak akan bisa kabur dari Allah gitu ya. Kita minta, ya Allah kalau sehat anak ambu bernazar puasa 10 hari. Itu kan memang kita ungkapkan apakah dalam hati kita ataupun dengan lisan kita. Tapi kalau niat terkadang nggak perlu diungkapkan. Ibu payah karena mau ke kamar mandi gini. Apa niat ibu sakit pari? Itu niat. Ingin buang hajat kan itu jadi niat. Ibu keluar gini, cari hari hujan, cari terompamu masih ada ya. Maka ibu keluar apa niat ibu mencari jadi terompa, itu niat. Tapi kalau nazar tidak, memang harus ada komitmen, ada ungkapan yang dikeluarkan. Maka niat dengan nazar tidak sama. Contohnya gini Ustaz, misalnya ada orang hutang juga. Terus dalam hati kemana itu? Nah, kalau orang pun berhutang nanti, aku sedangkan sama sakit misalnya. Nazar atau niat Ustaz? Itu nazar. Itu kan tak diucapkan, itu dalam hati. Kalau orang itu bayar hutang, Iya. iya, dia nggak harus diucapkan, tapi diucapkan di dalam hati kan. Iya.
Iya. Tapi kalau niat enggak. Niat tuh harus karena Allah. Jadi kalau nazar yang diniatkan bukan karena Allah, otomatis bayar kafarat. Contoh, sehat anak gua, beko ribuan rumahnya. Tujuan kita apa? Menyiksa orang lain ya? Apakah itu karena Allah? Gak mungkin karena Allah. Tapi ketika ternyata anak kita sehat, bukan berarti kita harus robohkan rumah dia. Berdosa kita. Karena itu kita harus bayar kafarat. Karena itu dalam nazar harus ada niat. Tapi niat bukan otomatis nazar. Maka niat itu adalah syarat pertama. Jadi kalau nazar yang niatnya bukan karena Allah, jadi ada dua hal. Tapi niat ini selalu mengikuti. Innamal a'malu binniyat. Termasuk nazar bagi dari amal. Nazar tadi tak mesti diucapkan. Kalau itu dalam hati. Bisa diucapkan, bisa tidak. Tapi ada komitmen betul dalam hati kita. Minimal. Karena itu Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Au nadartu min syai'in fa innallaha ya'lamu." Berarti enggak kita ucapkan dan Allah tahu apa yang di hati kita. Silakan, Bu. Baik, itu salihan yang Allah muliakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, pertama, man qara al-Quran wa huwa yatata'ta, dan dia terbata-bata, wa huwa syaqqut alaih, dan dia sangat kesulitan untuk hal itu, falahu ajran, dia dapat dua pahala, pahala lelahnya dan pahala yang dia baca. Adapun orang yang baca Quran wa huwa mahir, dan dia mahir, maka dia mendapatkan satu pahala saja. Apakah di sini Allah adil? Sangat adil. Karena apa? Orang yang membaca Quran dan dia terbata-bata dapat dua kebaikan. Dan orang cuman jumlah yang dia baca kan sedikit karena terbata-bata. Tapi orang yang mahir jumlah yang dia baca mungkin lebih banyak. Maka kebaikannya ujung-ujungnya mungkin juga akan sama. Tapi di sini kenapa orang-orang ini terbata-bata? Karena dia berusaha membetulkan bacaannya. Jadi wal'iyadzubillah, jangan sampai kita baca Quran dan kita dapat dosa. Karena itu tolak ukur baca Quran itu harus benar. Baca Quran dengan tajwid itu fardu ain. Belajar tajwid fardu kifayah. Ibu nggak tahu hukum ikhfa, nggak tahu hukum tanwin sebagainya, nggak ada masalah. Tapi baca Quran dengan tajwid itu wajib fardu ain. Nah, itu kembali ke kita semuanya. Tapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Karena itu hal yang sering saya temukan juga, ada orang sudah belajar tahsin, habis itu kembali lagi ke zona nyamannya dia. Berat memang, bilang po, berat memang. Tapi sudah tuh, lama mau deko khatamah. Ya percuma seperti itu. Allah akan menghitung setiap huruf yang benar yang dia baca. Bukan tentang berapa banyak huruf yang dia baca pada waktu itu. Allah akan menghitung bahwa syakun, dan dia kewalahan dengan hal itu, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Tapi itu dari hadisnya, syakun, dan dia kesulitan. Maka pahala yang Allah hitung itu dari setiap huruf yang benar kita baca. Kalau masih banyak huruf yang salah, bisa saja mungkin dosa. Karena itu fahuwa athimu, kata para ulama. Orang yang baca Quran serampangan, asal kencang aja, asal cepat aja, bisa saja dia berdosa. Karena itu ada para ahli Quran, bukan ahli Quran, orang yang baca Quran malah nanti di akhirat dihujat sama Quran itu sendiri. Ada yang baca Quran, nanti di hari kiamat Quran ini datang pada Allah, ya Allah, orang ini baca Quran tidak sesuai dengan seharusnya, bukan malah Quran membantu kita. Maka juga kesalahan Allah muliakan, membaca Quran sesuai dengan tajwid itu wajib. Tapi dalam artian Allah tahu dengan usaha kita. Kalau belum ada tempat belajar tajwid dan sebagainya, kita berusaha memperbaiki bacaan kita. Tapi bukan dibabat semua hukum-hukum tajwid ya. Ini yang sering saya temukan. Saya bikin agenda tahsin intensif itu udah benar ketika terakhir ya. Tapi kemudian dengan lagi dia baca Quran, kenapa balik lagi kepada kebiasaan lamanya gitu? Itu yang susah. Orang nggak siap memberikan dengung yang seharusnya. Nah, oke, ini yang pertama. Maka Allah akan menghitung kebaikan itu dari setiap huruf yang benar yang kita baca. Dan huruf Al-Quran. Jadi juga kesalahpahaman ketika ada anak-anak mengatakan, misalkan ada hadis la aqulu alif lam mim harf, bahwasanya alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Ya udah kalau gitu saya baca la saja, itu bukan bagian dari Quran. Harus dari ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Baca satu huruf, kalau nun wal qalam wa ma yasturun baru dapat. Tapi kalau kita baca hadis enggak dapat. Baca Quran enggak dapat walaupun itu bahasa Arab. Jadi yang dapat pahala itu adalah potongan yang kita baca bagian dari Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua boleh saja kita dengarkan syekh, kita dengarkan murattal, kita ikuti. Kita dengarkan, kita ikuti. Bentuk usaha kita wa huwa syaqun alaih, dan memang dia kewalah dalam hal itu. Maka tetap usahanya adalah tolak ukur kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin. Dan ini sekarang Ibu Soleh dan Allah muliakan. Mohon maaf ya, saya mungkin cerita sedikit pengalaman yang ini. Jadi beberapa murid yang saya terima dan kemudian untuk kelas tahsin dan tahfidz itu setelah 1 bulan belum ada yang bisa kita anggap lulus baca Quran. Itu ada 15 murid, itu kelas 3, 4, 5 SD. Itu semua kita pukul rata lagi dari Iqra gitu. Saking bobroknya bacaan, dan artian tugas kita berat untuk memperbaiki bacaan generasi yang ada pada sekarang ini. Masih jauh dari yang seharusnya, kecuali mungkin yang dilakukan privat dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, tugas kita bukan berarti bisa beberapa, bukan. Selagi kita masih hidup, kita masih ada kesempatan dan kewajiban untuk membaca Quran sesuai dengan tajwid. Maka ini usaha kita harus kita maksimalkan. Karena itu kesalahpahaman ketika orang sekarang lebih tertarik untuk menambah banyak hafalan, itu benar, tapi hafalannya harus sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Dalam artian kayak kita bikin barang, tapi barang ini cacat semua, nggak ada yang bisa dijual. Biarkan ada satu barang, tapi barang ini sempurna, maka bisa dijual. Maka Ibu Soleh Allah muliakan, karena itu memperbaiki tahsin sekarang ini termasuk hal yang saya dengan keluarga dan istri sebagainya mulai digaungkan. Ini pertama kali, baru habis itu tahfidz dan sebagainya. Karena menghafal Quran dengan tahsin yang benar itu kan lebih mudah. Wallahu alam. Jadi kalaupun kita masih dalam tahap belajar, mendengarkan ustaz, kita ulangi itu lebih baik. Tapi juga tetap bisa. Tapi dengan usaha semaksimal mungkin, berusaha kita perbaiki. Setelah kita fattakullah mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tetap berusaha semaksimal mungkin memperbaiki huruf-huruf kita, memperbaiki bacaan kita walaupun masih banyak salah, itu urusan kita dengan Allah. Tapi bukan berarti kita merasa sudah hebat, kita merasa bacaan kita sudah sesuai dengan standar. Wallahu a'lam. Yang ada pahala. Yang gue baca gimana? Oh, di situ ada huruf Latin ya. Bawahnya kan ada ayat, bawahnya pakai huruf karena dia tidak bisa menggunakan huruf Arab, dibaca Latinnya gitu. Ya, pertama satu sisi boleh, tapi satu sisi ya. Cuman dalam artian huruf Latin, kita tidak akan tahu nanti ada gunnah, ada dengung, ada izhar, ada ikhfa, ada iklab, cara pengucapan huruf. Kita akan baca sesuai dengan bahasa Latin. Maka di sini juga nanti mungkin akan menemukan kesalahan-kesalahan. Macam-macam ya, contoh kayak huruf H dengan H. Contoh ada kata-kata jahada, ada jahada. Itu fatal, beda Ibu yang Allah muliakan. Jahada pakai H kecil, itu artinya mencela. Jahada itu artinya berjihad. Beda ya. Kalau yajhad itu mencela, kita menghina. Tapi kalau jahada, kita berjihad, berjuang. Beda maknanya. Antara K dengan Q. Kalau qalbun artinya apa? Hati, jantung. Kalau kalbun itu yang berkaki 4 tadi. Beda. Di mana kita tahu nanti antara kalbun dengan qalbun? Jangan-jangan nanti yang qalbun kita baca kalbu juga. Seharusnya qa, artinya hati. Kalau kita baca ka jadinya anjing. Maka di sini pentingnya, walaupun belum bisa, kita semaksimal mungkin nggak ada masalah, tapi tetap ada kewajiban kita untuk baca Quran sesuai dengan tajwid. Wallahu a'lam. Ya, memang pelit. Orang yang bernazar itu orang yang pelit beribadah pada Allah. Mempermainkan tidak, tapi dia pelit memang. Dia pelit dalam beribadah kepada Allah, karena itu hukumnya mubah dan ada beberapa ulama mengatakan dia makruh.
Tapi itu lebih baik, Bu. Lebih baik ketika dia bernazar dan ternyata terbukti ketika dia bernazar kepada Allah itu terrealisasi. Itu sedikit banyaknya menumbuhkan keimanan dia, yakin kepada Allah. Dan itu nazar tidak dihilangkan. Dan nazar ini memang pada kondisi-kondisi biasanya orang terdesak ya. Dia mungkin banyak maksiat, banyak keburukan yang dia lakukan. Tiba-tiba keluarganya sakit, tiba-tiba dia punya kebutuhan dunia. Dan kemudian dia bernazar kepada Allah. Itu cara bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Sama kayak tadi, nggak usah kayak tadi cuci piring ya. Nah cuci piring sebenarnya nggak penting anak ini cuci piring atau enggak, tetap juga nanti kita akan cuci gitu. Dan kemudian anaknya cuci piring ataupun tidak, tetap juga akan kita kasih uang nih. Tapi ketika dia bilang cuci piring dulu, kita sedang mendidik dia nih. Sedang mendidik dia melakukan kewajiban, tapi hak dia tidak kita hilangkan. Maka ini cara Allah juga bagian dari mendidik, yaitu nazar tidak dihilangkan dan tidak diharamkan. Memang pelit. Ya. maunya dulu. Iya, karena itu tidak dianjurkan sering-sering, kecuali memang pada kondisi mendesak. Pertama itu masalah zakat ya. Misalnya kita mau kasih zakat pada seseorang, apakah harus kita sampaikan ke seseorang ini zakat ya, ini infak, ini sedekah. Apakah harus kita sampaikan seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, seandainya ada seseorang minta sama kita di ruqyah, apakah itu boleh? Bu, tolong Bu, misalnya saya nggak bisa ini, Bu, tolong dibacakan ini, boleh nggak dikasihnya air minum ke kita, Bu, tolong diruqyahin air saya, boleh nggak kalau kita lakukan seperti itu? Baik, pertama berkaitan dengan zakat. Ibu yang Allah muliakan, bentar lagi Ramadan. Berhenti berpikir ketika kita memberikan zakat kita orang dermawan. Berhenti. Zakat itu hak mereka. Karena itu sebuah kesalahan fatal ketika kita memberikan zakat dan kemudian orang yang kita berikan zakat tidak menghormati kita, kita merasa tersinggung. Kita yang merasa sombong, ini bukan uang kita, Allah berikan kelebihan kepada kita. Itu yang pernah saya sampaikan, analogi sederhana ya. Bayangkan, orang fakir ini, orang miskin itu adalah karunia dari Allah untuk orang-orang yang kaya. Orang yang kaya juga karunia oleh Allah untuk orang yang miskin. Pernah saya sampaikan, bayangkan kalau seandainya pada hari ini semua kita mendapatkan uang 100 miliar cerat masuk ke dalam rekening kita semuanya, apa yang terjadi? Langsung terbayang ambil pai umroh bali oto baru apa kalua. Cari dalam artian anaknya langsung pai cari dealer oto gitu. Tutik orang tadi lihat 100 miliar. 100 pai tanpa yang lain. Tutik lah, puta-puta habis, backup tapi habis bensin kan. Saya pom bensin, berupun adalah dah. Ma orang kelap tapi 100 miliar. Puta lapa cari beli lontong, tutik lah lontong. Orang kelap 100 miliar. Musibah. Maka jangan sekali-kali kita berpikir ketika zakat itu kewajiban kita. Sebuah kesalahan fatal ketika kita mengira zakat yang kita berikan pada orang lain, kita seolah merasa berdermawan, kecuali kita memberikan sedekah, wakaf, beda. Zakat itu memang hak mereka. Maka orang miskin itu ujian bagi orang kaya, dan orang kaya ujian bagi orang miskin. Bagaimana orang miskin ini bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah, bukan kepada orang kaya ini. Ini ya, perlu kita luruskan statement bahwasanya kita merasa dermawan ketika kita memberikan zakat. Salah. Itu kewajiban. Kalau kita lakukan, kita berdosa besar. Berdosa besar kita. Sama kayak gini, ibu wajib bayar listrik. Apakah ketika bayar listrik kita sudah merasa dermawan? Tidak, karena kita pakai listriknya. Kalau enggak, ya udah nanti diputus. Kalau kita keluarkan zakat, Allah putus rezeki kita, mau ngapain? Habis itu kita minta-minta kepada manusia. Ini fenomena pertama. Fenomena kedua, kesalahan dalam memberikan zakat adalah ada orang-orang yang sengaja menjaga dirinya untuk tidak diketahui oleh orang bahwa dia miskin. Itu namanya kategorinya fakir. Tapi kenapa banyak para pengurus masjid sekarang membeberkan orang penerima zakat di depan masjid, berikan zakat? Ini akhlak seperti apa? Dia sengaja menjaga harga dirinya agar orang lain tidak tahu dia menerima zakat. Tapi mengapa pengurus masjid harus membeberkan orang-orang penerima zakat ini di depan? Kita sedang menjatuhkan harga diri mereka. Itu hak mereka. Bukan kita sedang memberikan santunan. Itu hak mereka yang kita berikan. Ini kesalahan yang kedua yang sering terjadi. Itu hak mereka, uang mereka. Ngapain kita seolah-olah sedang memberikan santunan, kecuali kita memberikan sedekah, berikan wakaf, berikan yang lain, bukan zakat. Yang ketiga, anak yatim.
Anak yatim itu pertama bukan hak orang yang berhak menerima zakat. Kecuali dia miskin, kecuali dia sekolah dan sebagainya. Tapi kategori yatim tidak. Karena itu ibu yang Allah muliakan, nanti zakat fitrah itu lebih aman bayarkan kepada lembaga dibanding kita bayarkan sendiri, ternyata tidak sesuai, kita berdosa. Zakat kalau tidak sesuai penyalurannya, kita berdosa, ibu yang Allah muliakan. Sama kayak ibu sekarang sholat zuhur tapi sebelum azan. Saya sudah sholat, tapi kan sebelum azan, ya percuma. Dan anak yatim ini Allah muliakan. Anak yatim ini Allah muliakan. Karena itu mereka tidak menerima zakat dari harta bersih kita. Anak yatim itu berikan dari harta bersih kita. Tabungan yang ada sisihkan. Karena itu Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain. Seperti dua ini, bedanya dikit doang. Rasulullah lebih mulia, tapi dia dekat dengan Rasulullah di surga. Orang-orang yang menjaga anak yatim. Dan berhati-hati siapapun yang jadi guru di sini, siapapun kita yang punya tetangga kita, kalau dia agak nakal, nya sebarang dia. Cek dulu anak yatim atau tidak. Karena anak yatim kemungkinan besar akhlak mereka agak nakal. Karena mereka tidak punya ayah atau tidak punya ibu. Dan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi berhati-hati siapa yang jadi guru sebagainya. Ataupun kita punya ini. Kalau dia anak yatim, kalau dia nakal, kita yang harus menahan diri kita. Karena itu anak yatim jangan dibeberkan juga untuk dipermalukan di depan. Maka dalam menunaikan zakat ini masih banyak kesalahan dalam zakat. Itu beberapa hal. Kemudian apakah kita harus menyampaikan? Beberapa kondisi perlu. Kalau sedekah, kalau lembaga-lembaga itu masih bisa disimpan. Ustaz, jadi zakat itu harus di lembaga kita kasih. Bukan harus, lebih baik tapi. Nah, kalau kita kasih lembaga kan ada orang-orang kita yang kurang mampu. Bisa disampaikan, nih ada beberapa orang saya tawarkan, tolong diberikan zakat. Jadi dari lembaga bisa lebih besar, karena itu cari lembaga yang betul-betul kredibel. Nah, kan dia bukan di Solo ini, misalnya di Bukit Tinggi. Bisa bu, bisa Saya disampaikan. coba nggak dapat, Ustaz. Oh berarti lembaganya yang jadi masalah. Lembaganya yang jadi masalah. Bagaimana kita yang bagi gimana, Ustaz? Pertama ibu yakin dia termasuk mustahik zakat. Dan itu sebenarnya amil zakat itu kerjanya sebenarnya 3. Pertama auditing. Dia mengaudit nih orang ini betul-betul menerima zakat atau tidak. Yang kedua distribusi. Bagaimana dia mendistribusikan zakat ini sesuai dengan seharusnya kewajibannya. Yang ketiga adalah dia mengevaluasi penyaluran zakat. Karena itu amil itu salah satu pekerjaan yang digaji oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun orang kaya raya. Karena itu amil zakat di Indonesia kenapa berjamur? Karena itu kita perlu mencari amil zakat yang selektif juga. Kenapa berjamur? Dompet du'afa itu gajinya 500 miliar direksinya 1 tahun. Itu dari duit zakat dan itu halal. Karena itu kalau lembaga zakat ini dikelola dengan baik, masjid ini nggak perlu harus membeberkan kota infak. Dan itu saya pernah bikin tesis ataupun penelitian tentang potensi zakatnya sangat besar itu. Satu masjid mengelola zakat itu mungkin 1 RT bisa aman. Zakatnya nggak boleh ke masjid. Memang bukan untuk masjid, tapi dia mengelola. Bayangkan penceramah fisabilillah, nggak perlu dia minta-minta duitnya. Anak-anak TPA aman, pendidikan aman. Tapi dalam artian fakir miskin yang ada di sekitar aman. Untuk seandainya baru nanti dari sedekah baru yang lain. Karena itu pengelolaan zakat ini potensi besar sebenarnya. Tapi panjang kalau bahas tentang zakat. Jadi saya balik ya. Maka zakat beberapa kondisi perlu kita sampaikan. Karena zakat ada harus segera ditunaikan, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah nggak boleh ditunaikan setelah khatib turun dari mimbar. Jatuhnya nanti sedekah, udah kewajiban kita nggak bisa diqadha itu. Kita dalam artian berdosa. Kalau sedekah itu bisa dipul, bisa ditahan. Dan zakat mal juga bisa ditahan setahun minimal. Kamu punya zakat mal, berikan ke lembaga, itu masih bisa ditahan. Misalnya nanti ada anak yang butuh beasiswa sekolah, ada anak yang butuh bantuan, itu masih bisa ditahan. Tapi ada yang harus segera ditunaikan. Dan sedekah bisa ditahan. Itu sedekah itu paling terakhir itu dikeluarkan. Habis zakat fitrah, kemudian zakat mal habis, baru sedekah nanti terakhir. Dan sedekah itu lebih umum, siapapun boleh menerima sedekah. Ada tiba-tiba rumah orang kebakaran, bisa dikasih sedekah. Ada tiba-tiba ada yang meninggal, bisa dikasih sedekah. Karena itu pengelolaan zakat itu penting.
Tapi ketika memang orang ini sudah mustahik, nggak perlu juga dibilang sampaikan. Oh ini zakat sebagainya, terserah mau sampaikan ataupun tidak. Tapi kalau itu pun zakat itu haknya dia. Tapi memang dari adab orang yang menerima zakat, ini tadi kita berbicara dari adab orang yang memberikan zakat. Kita yang para muzaki, jangan pernah merasa kita mulia dan dermawan ketika kita menunaikan zakat, itu kewajiban kita. Tapi kalau yang lain, baru salah wakaf, sedekah, infak sejenisnya. Tapi kalau zakat itu bukan, itu kewajiban kita. Tapi dari sisi, begitu luar biasanya Islam ya, dari sisi penerima zakat tetap diminta beradab. Dia mendoakan muzaki, dia mendoakan orang yang memberikan. Tapi kan kalaupun toh tidak dia lakukan, bukan berarti dia berdosa, hanya saja dia kurang beradab. Itu ya. Panjang kalau kajian zakat. Baik, masih ada 3 menit lagi jika mau bertanya. Jadi tunggu dulu Ustaz, berarti harus kita sampai ini zakat saya ya. Kalau ke amil ataupun lembaga zakat penting sampaikan, karena nanti akan porsinya beda. Kalau orang pribadi memang dia mustahik, kalau mau disampaikan boleh, kalau mau nggak disampaikan nggak wajib. Tapi kalau ke lembaga itu penting, karena nanti akan dipost kemana. Jangan sampai tercampur-campur. Tapi kalau ke pribadi nggak mesti. Ibu. Baik, Ibu Salihan yang Allah muliakan. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertama, Lailatul Qadar ini pasti turun di bulan Ramadan. Kalau ibu mulai dari hari pertama Ramadan, komitmen untuk selalu qiyamul lail, selalu berdoa kepada Allah, membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, insyaallah dijamin pasti dapat. Dengan syarat setiap malam. Hah? Yang itu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang perlu kita baca, jangan pernah terlepas. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang paling mulia dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Kalau nggak pakai karim Boleh juga, innaka afuwun. Tapi lebih sering dibaca karim. Innaka afuwun karim. Maha pemaaf dan maha dermawan, maha mulia, maha karim, maha mulia. Ya, nanti bisa. Maka malam itu dihitung dari setelah maghrib. Bukan maghrib ya, dari maghrib sampai nanti fajar. Karena Lailatul Qadar. Maka hal yang pertama adalah, kalau ibu salihah yang Allah muliakan, karena itu nggak akan mungkin kita bisa melakukan itu kalau tidak dari sekarang kita biasakan ya. Kadang sudah buku, awak sibuk macam-macam sebagainya. Apa susahnya untuk sementara setelah kita buka baca doa, habis itu mungkin berniat untuk buat sampai besok hari, sama baca doa tadi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka kalau kita beribadah 30 hari atau 29 hari selama Ramadan, insya Allah bisa dipastikan dijamin dia dapat malam itu. Tapi kemudian jika seandainya memang tidak dapat, karena itu kita katakan, memang Rasulullah mengatakan jika tidak maka cari malam-malam ganjil. Kalau kita pengen ini ya, tapi tidak menjamin nih. Kalau sudah kita mencari malam ganjil, memang kita memperkecil peluang ya. Berarti dari yang awalnya 30-30, 100% peluang kita jadikan 50-50 di malam ganjil, tapi masih ada peluang. Tapi apakah malam qadar bisa turun di luar malam ganjil? Ya bisa. Pasti bisa, karena dia turun di bulan Ramadan. Jika waktu kita terbatas, maka fokuskan pada 10 malam terakhir. Maka kita memperkecil peluang lagi nih. 10 berarti 30%. 33 lah gitu ya. Jika tidak lagi, maka malam ganjil di 10 malam terakhir. Jadi 5/30. Maka baru tidak, maka usahakan di tanggal 27. Tanggal 27 ini pun bukan dari Rasulullah, 27 ini dari para sahabat. Tanda-tanda yang pasti tidak ada satupun hadis tentang malam qadar itu seperti apa. Itu tuh hanya perasaan sahabat, kayaknya malam tadi Lailatul Qadar. Karena itu nggak ada yang bisa mengklaim, mengatakan besok Lailatul Qadar, itu bohong sekali. Nggak ada yang bisa mengklaim. Hanya saja ada beberapa indikasi. Salam. Allah berikan ketenangan, berarti mulai dari maghrib. Dari maghrib itu sudah mulai nyaman, tentram, tenang, sampai nanti besok pagi. Nah, karena itu berapa sahabat yang merasa, tapi Rasulullah tidak mengiyakan dan juga tidak mengingkari. Jadi nggak ada statement resmi dari Rasulullah tadi malam qadar, nggak ada.
Nggak ada statement resmi dari Rasulullah ini malam qadar, nggak ada. Hanya saja para sahabat mengira karena timbulnya rasa nyaman dan tentram di hati mereka, lihat matahari kemudian lebih lembut cahayanya. Tapi semua itu tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis, hanya perasaan sahabat. Karena itu kalau pengen aman, ibu soleh yang Allah muliakan, biasakan. Apakah menjelang sahur atau setelah berbuka, baca doa ini. Dan kalau bisa jangan lepas kita untuk qiyamul lail setiap malam, walaupun 1 atau 2 rakaat. 1 rakaat witir deh. Kalau habis isya langsung ketiduran, minimal ambil witir 1 rakaat, minimal sekali, jangan sampai kita lepas malam-malam yang mulia ini. Nah, itu Ramadan itu mulia dengan 3 hal: siam, qiyam, Quran, puasa, salat, siam salat malam ya, dan Quran. Maka itu. Karena itu kalau mana Bu? Ada Bu? Ada lah. Lalu Bu kan jago itu tahajud. Jadi sebelum sahur usahakan, karena itu jangan sibuk masalah nanti udah bulan Ramadan hidupkan TV, lihat nonton talk show lucu-lucu, itu menghabiskan waktu. Susahnya kita berdoa dan sebagainya. Dan bikin syiar dengan keluarga kita, siapa yang belum berdoa pada hari ini. Maka ada 2 waktu paling mulia Waktu paling mustajab berdoa ketika menjelang berbuka atau ketika berbuka, dan ketika sahur. Ketika satu Allah turun ke langit dunia. Maka sahur itu jangan dihabiskan dengan waktu yang tidak penting. Silakan Bu, terakhir. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemberi maaf, karimun, maha dermawan, maha mulia. Kenapa harus afuwun, karimun? Afuwun kan mungkin hanya Allah ampuni dosa, tapi kalau karim sudah itu Allah tambah pahala-pahala yang lain. Itu Ghafurur Rahim. Sering ya, Ghafur itu hanya menghapuskan dosa-dosa kita, tapi Rahim Allah masuk ke surga, daging yang lebih besar dan sebagainya. Maka Allahumma innaka afuwun, maha pemaaf, karimun, maha mulia, tuhibbul afwa, kamu mencintai kemaafan. Tuhibbul afwa, ya, tuhibbul afwa, engkau menyukai siapapun yang minta maaf. Al-afwa itu permohonan maaf. Kalau kita sendiri, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Tapi kalau kita bersama, fa'fu anna. Boleh keduanya digunakan. Fa'fu anni boleh, fa'fu anna boleh. Bagusnya yang mana Ustaz? Boleh aja keduanya. Kalau imam baca fa'fu anni, diam aja. Kalau imam baca fa'fu anna, baru aminkan. Itu yang berapa? Kemarin salat di sebuah masjid di Pandan. Doa imam, Allahumma aslih li wa dzurriyyati wa zawjati, kasih amin kan. Ya Allah, perbaiki saya, istri saya, anak-anak saya. Doa tuh dia sendiri aja. Yang kita nggak didoain sama dia. Jadi kalau ya berarti itu hebatnya, pentingnya jadi imam. Kita boleh berdoa dan orang mengaminkan. Qiyamul lail itu lebih umum dibanding tahajud. Qiyamul lail itu semua solat yang dilakukan dari setelah isya sampai subuh. Maka masuk kategori qiyamul lail apa saja? Tarawih qiyamul lail, tahajud qiyamul lail, witir qiyamul lail, semua solat malam. Tapi tahajud lebih dikhususkan dengan didahului dengan tidur. Karimun yang namanya Karim. Karim atau karimun Ustaz? Boleh karimun, boleh karim. Bilang Ustaz. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bisa di googling doa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar itu sahih. Nanti dicarikan. Baik, cukup ya, insyaallah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita, membimbing kita untuk bisa menemui bulan Ramadan dengan baik ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samii'un qariibun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'i' lana fi hadzal masa' dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا في جنتك الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.